Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Yoga Pratama. Saya pada hari ini akan menjadi juru bicara Anda, yang dimana saya akan menyampaikan suatu informasi yang sudah tidak asing lagi bagi Anda, dikarenakan dampak buruk yang telah diberikan kepada Anda sebagai investor dari saham perusahaan ini. Ya, yang saya maksudkan adalah saham Gotoh. Untuk Anda yang baru mengetahui saham, apa itu saham? Saham adalah surat berharga atas kepemilikan suatu perusahaan, yang dimana seseorang tersebut dapat memperoleh keuntungan dari perusahaan tersebut tergantung seberapa banyak saham yang dimiliki. Saham juga dapat digunakan sebagai alat investasi untuk memperoleh keuntungan tergantung seberapa tinggi nilai saham yang diperoleh dari nilainya. Orang itu juga dapat memperoleh keuntungan dari dividen yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Dalam dunia saham, ini disebut juga dengan saham bearish. Lantas, apakah itu saham bearish? Saham bearish adalah kondisi di mana saham mengalami penurunan secara signifikan yang disebabkan oleh fundamental perusahaan yang tidak sehat. Ngomong-ngomong fundamental yang tidak sehat, mari kita bahas mengenai saham Gotoh, karena perusahaan tersebut juga mempunyai fundamental yang sama halnya dengan berkaitan saya bahas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan fundamental dari perusahaan tersebut tidak baik. Tetapi sebelum kita lanjut ke faktor-faktor tersebut, mari kita bahas latar belakang dari perusahaan tersebut. Perusahaan Gotoh adalah kode saham dari perusahaan gabungan Gojek dan Tokopedia, yang dimana mereka melakukan IPO atau Initial Public Offering, atau juga kita dapat dikenal dengan pembagian saham mereka ke publik pada tanggal 11 April 2022. Perusahaan tersebut bergerak pada sektor teknologi dan subsektor aplikasi online dan jasa. Perusahaan tersebut sempat melakukan penurunan yang signifikan terhadap nilai sahamnya sih pada tanggal 11 Mei 2022. Walau sempat beberapa kali naik, perusahaan tersebut turun kembali menginjak di titik Rp100 per lembarnya, yang dimana mereka melakukan pembukaan di harga 376. Dengan kata lain, investor dapat merugi sebesar 27.600 sejak tanggal investasi pada IPO hingga bulan ini. Nah, dengan kata lain juga ya, investor dapat juga merugi sebesar 73,4% dari investasi yang dilakukannya. Wow, cukup besar bukan? Mari kita lanjut lagi ya. Ada beberapa faktor terhadap fundamental perusahaan tersebut bisa menurun. Setelah saya riset ya, faktor tersebut berdasarkan adanya makroekonomi, kondisi pasar, dan persaingan. Oke. Lalu menurut saya pribadi itu hal yang wajar, karena perusahaan tersebut baru saja dapat dikatakan sebagai perusahaan startup. Dengan kata lain, perusahaan yang baru saja berkembang, di mana mereka tuh juga harus mengembangkan atau menyusun struktur fundamental perusahaan mereka. Perusahaan tersebut juga harus diwajibkan bertahan melawan atau bersaing dengan kompetitor yang dimana fundamental mereka sudah terstruktur dengan baik. Nah, in the other side, ketika saya melakukan data riset, saya melihat laporan keuangan mereka, terutama di bagian laba rugi, mereka mengalami kerugian sebesar 6,67 triliun, yang dimana itu sangat tidak baik untuk rasio perusahaan mereka, terutama pada return on equity, return on asset, sama earning per share, yang dimana tiga hal ini digunakan sebagai patokan untuk para investor melakukan investasinya terhadap perusahaan tersebut. Setelah saya melakukan riset juga, saya melihat bahwa perusahaan tersebut akan melakukan beberapa strategi untuk mempertahankan perusahaan tersebut terhindar dari kerugian. Yang pertama, adanya efisiensi terhadap biaya operasional, lalu ada divestasi aset non-core, dan juga menghentikan dana investasi. Dari kesimpulan yang bisa saya ambil dari topik yang saya baru bawa adalah perusahaan tersebut masih bisa bertahan untuk kedepannya, dan sedikit memiliki potensi untuk berkembang lagi, sehingga memulihkan nilai fundamental perusahaan tersebut. Sekian dari informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Nama saya Yoga Pratama dan saya mohon undur diri. Terima kasih.